Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyapa saudara melalui khotbah minggu kita hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan ketika mendengarkan khotbah kita hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah ini, marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti dan memahami firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu Infokapit saudara, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Minggu ini saudara memiliki makna yang sangat luar biasa. Ini berbicara tentang seruan, doa, permohonan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan berseru. Kalau kita mempunyai beban, kalau kita mempunyai masalah, persoalan kehidupan, Tuhan mau supaya kita datang kepadanya untuk berseru, berdoa kepadanya. Dan Tuhan katakan, aku akan menjawab mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam minggu Infokapit hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 saudara, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini saudara. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, janji ada, janji Allah, janji dan kuasa Allah maksud kami. Janji dan kuasa Allah. Dalam bahasa Batak ini dikatakan baga-baga dohot wasoni debata. Jemaat yang dikasih Tuhan, jika kita melihat tema ini dari konteks pembacaan kita hari ini, kita akan memahami bahwa sesungguhnya Allah adalah pribadi yang setia. Dia adalah Allah yang berkuasa atas apa yang ia ucapkan dan ia perkatakan. Artinya ada perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan yang diucapkannya itu adalah berkuasa, sebagaimana janji yang berkuasa yang diungkapkan lewat tema ini saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa air bah dalam perjanjian lama ketika kita membaca itu, ya sesungguhnya saudara bukanlah sesuatu yang berlaku hanya pada konteks ya zaman dulu saja itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebab Alkitab dalam perjanjian baru beberapa bagian membicarakannya kembali, seperti kalau kita baca yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 7 sampai ayat 7 maksud kami.
juga 2 Petrus 2 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 20 dan ayat-ayat yang lain lagi saudara. Artinya sesungguhnya walaupun peristiwa air bah itu terjadi pada zaman dulu beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya bahwa peristiwa itu bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada saat itu, tetapi selalu akan memberi makna, arti hidup dan pemahaman kepada kita juga pada akhir zaman ini, di masa-masa ini saudara. Itu yang perlu kita lihat di sini. Bagaimana hal ini menjadi penting bagi kita di zaman sekarang ini? Apa hubungannya? Apa yang perlu kita pahami dari peristiwa air bah pada masa Nuh dengan hal air bah di pemahaman atau hal penting dari air bah itu yang kita bisa ambil sekarang di akhir zaman ini saudara? Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, bahwa tindakan Allah mendatangkan air bah pada perjanjian lama itu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pada hari penghakiman nanti oleh Tuhan juga. Artinya orang berdosa tetap akan dihukum oleh Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau dulu Tuhan memusnahkan orang berdosa, bukan berarti orang berdosa selamat dari dosanya. Sampai kapanpun, bahkan di akhir zaman pun, Tuhan juga akan memusnahkan orang-orang yang berdosa, menghukum orang-orang berdosa. Itu yang kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 9b sampai ayat 10 saudara. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Allah kepada Nuh juga merupakan cermin pengharapan tentang apa yang akan dilakukan Allah kepada orang-orang benar dari masa ke masa, juga pada akhir zaman. Artinya orang benar akan selalu dipelihara Tuhan. Orang benar akan selalu dijaga Tuhan, diperhatikan Tuhan hidupnya. Orang benar selalu akan mendapatkan upah kebenarannya dari Tuhan. Ini yang perlu kita lihat dari peristiwa air bah dan memaknainya dalam kehidupan kita masa kini di akhir zaman ini saudara. Yang ketiga adalah jika Nuh terpanggil menjadi saksi perjanjian Allah, maka sesungguhnya setiap orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah saksi dari perbuatan-perbuatan Allah besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saksi dari perjanjian Allah yang kekal itu, yaitu perjanjian penyelamatan di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang percaya akan diselamatkan. Dan ini menjadi sebuah kesaksian besar yang harus kita saksikan. Ini penting bagi kita saudara. Hal yang menarik adalah bahwa hukuman air bah sedikitnya menunjukkan kepada kita 3 hal. Mengapa ada penghukuman air bah saudara? Ini penting bagi kita, dan pengalaman ini menjadi sebuah pembelajaran penting karena pengalaman kehidupan Nuh dalam menghadapi peristiwa air bah juga menjadi pengalaman berharga yang perlu membekali kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan zaman yang jahat, di tengah-tengah kehidupan zaman yang penuh dengan kebobrokan moral, kehidupan orang yang penuh dengan kemunafikan seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Ada 3 hal yang menarik yang kita ingin belajar lewat kebenaran ini. Juga ini menjadi berhubungan dengan janji dan kuasa Allah saudara. Ini menarik untuk kita sekarang. Yang pertama adalah Allah sangat membenci dosa. Ini yang pertama. Khotbah kita hari ini memberi makna kepada kita. Kalau Tuhan mendatangkan air bah, itu artinya air bah itu penghukuman atas orang berdosa. Ketika di sana kita melihat Allah murka atas keberdosaan manusia itu dan akhirnya membinasakan mereka, ini menjadi sebuah awasan bagi setiap kita. Sampai kapanpun di hadapan Tuhan, dosa itu merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kelakuan manusia yang berdosa dari masa ke masa tetap merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan, bukan sesuatu yang bisa ditolerir oleh Tuhan saudara. Ini penting bagi kita. Sehingga Alkitab berkata kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Ini penting, Roma 6 ayat 23. Apapun alasannya, Allah tetap tidak akan pernah dapat berkompromi dengan dosa. Tidak akan pernah saudara. Hal ini dapat kita lihat dari keseriusan Allah menghukum manusia yang berdosa pada zaman Nuh ini. Tidak akan pernah bisa kompromi saudara. Dan selanjutnya ketika kita juga bisa melihat peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa yang bejat seperti orang-orang Sodom dan Gomora pada saat itu. Mereka dimusnahkan oleh api dan belerang dari surga. Demikian pun dari masa ke masa dan hingga pada saat ini, kalaupun sepertinya kita melihat bahwa penghukuman Tuhan sepertinya
seperti tidak ada atau sepertinya tersembunyi. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, anggaplah kesabaran Tuhan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat dari dosa. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Itu sebenarnya karena Allah sangat membenci dosa. Hal ini saudaraku yang dikasih Tuhan diungkapkan oleh Yesus ketika dia berbicara tentang akhir zaman. Ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa hal keberdosaan ini hal yang serius bagi Tuhan. Yesus pernah mengungkapkannya, dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Ini perkataan Tuhan Yesus. Seperti pada zaman dulu juga di akhir zaman ini, ada begitu banyak orang yang berperilaku bejat. Mereka sepertinya tidak mau tahu dengan kelakuannya yang berdosa. Mereka sepertinya tidak mau tahu dengan keberadaannya yang bejat. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus memberikan penjelasan kepada kita, pada akhirnya dosa itu akan membutakan mata rohani kita. Pada akhirnya dosa itu akan membunuh nalar sehat kita, saudara. Sehingga kita merasa seakan-akan tidak ada masalah dengan keberdosaan kita. Dan itu akan menenggelamkan kita dalam kematian, saudara. Dan Yesus mengatakan, sampai mereka masuk, Nuh masuk dalam perahu itu, mereka tidak tahu apa-apa. Walaupun mereka sudah hidup dalam dosa, sudah diperingatkan tentang dosanya, mereka tetap juga tidak sadar akan hal itu. Yesus katakan seperti itu pada masa akhir zaman ini, saudara. Demikian saudaraku, ya, demikianlah halnya kelak pada dikatakan kedatangan Anak Manusia itu. Matius 24, saudara. Artinya jika manusia tidak mau bertobat dan manusia tetap tinggal dalam keberdosaannya, maka dia pasti akan dihukum oleh Tuhan. Maka dia pasti akan binasa seperti orang-orang pada zaman Nuh oleh dosanya, oleh kejahatannya. Ini hal yang serius, saudara. Sehingga yang pertama ini tadi saya katakan bahwa Allah sangat membenci dosa. Pengalaman kehidupan Nuh memberikan kita gambaran awasan supaya kita juga yang hidup di zaman ini jangan bermain-main dengan dosa. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dia membenci dosa. Yang kedua, saudara, yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini, yaitu keselamatan Allah selalu ada pada orang benar. Tuhan selalu berpihak kepada orang benar, saudara. Sehingga apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sekalipun semua orang berlaku fasik dan tidak setia kepada Allah, sama seperti Nuh, kita lihat, ya, dia tetap mempertahankan kehidupannya benar, berlaku benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tidak persoalan, saudara, seburuk apa hidup yang kita hadapi, lingkungan yang kita hadapi, sejahat apa orang di sekeliling kita, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita bertanggung jawab untuk selalu membuktikan diri kita orang benar. Itu yang perlu. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, jangan sampai keadaan itu membunuh imanmu, menghilangkan imanmu, saudara. Karena Tuhan selalu ada berpihak kepada orang-orang benar. Keselamatan Allah selalu ada pada orang-orang benar, saudaraku. Untuk itu jangan kita terkecoh. Ini penting bagi kita. Jangan terkecoh. Karena sekalipun Nuh golongan minoritas dikatakan, tetapi karena dia berlaku setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, kita lihat di sini, dia orang yang diperhitungkan oleh Allah, saudara. Dia orang yang diperhitungkan Allah untuk mendapatkan anugerah. Sehingga kalau kita benar-benar merindukan anugerah Tuhan, peliharalah hidupmu. Karena mata Tuhan sedang tertuju kepadamu dan memperhitungkan engkau menjadi bagian yang bisa memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Ini yang perlu. Allah selalu ada di pihak orang benar yang hidup takut akan Dia. Ini tidak perlu ditawar, saudara. Perjanjian yang diadakan oleh Tuhan Allah kepada Nuh dan keturunannya adalah suatu tuntunan kehidupan kepada kita supaya manusia tahu bagaimana hidup setia dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Jika Tuhan berkata, dia katakan, ya, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi, ayat 11, bukan berarti, saudara, bahwa manusia bisa melakukan apapun semaunya, bahwa manusia bisa melakukan apapun seenaknya. Bukan seperti itu, termasuk berbuat dosa seenaknya. Tidak, saudara. Kalaupun Tuhan katakan tidak ada penghukuman lagi, tidak ada air bah lagi, bukan berarti bahwa dosa sudah bisa merajalela, tidak. Tetapi supaya setiap orang tertuntun
mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu, Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan rahmat itu. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa karena dosanya. Ini penting bagi kita, itulah kemurahan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang berdosa karena Tuhan sebenarnya tidak pernah mengedepankan penghukuman bagi orang berdosa. Tuhan selalu mengedepankan anugerah. Tuhan selalu mengedepankan kasih karunia untuk orang berdosa. Tetapi kalau sampai pada akhirnya orang berdosa itu tidak mau menerima anugerah, dia akan terhukum oleh dosanya. Sehingga dikatakan sini, kalaupun dikatakan sejak hari ini tidak ada lagi air bah untuk menghukum orang, bukan berarti kita dilegalkan untuk berbuat dosa. Tidak, saudara. Ini penting. Supaya setiap orang tertuntun mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, karena ia menginginkan orang supaya setiap orang itu bertobat dan mereka berbalik kepada Tuhan. Supaya mereka dapat sungguh-sungguh hidup dalam anugerah kasih Tuhan itu, saudara. Ini yang kedua. Jadi tetap yakinlah, saudara, keselamatan Allah selalu ada pada orang benar. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang benar. Sebagaimana Tuhan membenci dosa, demikian Tuhan sangat mencintai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang benar yang hidup benar adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Orang benar yang hidup benar adalah orang yang berhak menerima berkat Tuhan. Ini penting bagi kita, saudaraku. Kepada Nuh dan keturunannya, Allah mengikat dirinya dengan janji, saudara. Janji, tentunya janji ini penuh dengan pengharapan akan masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan tentunya. Ini penting bagi kita. Orang benar yang hidup benar, dia adalah orang yang berhak menerima janji Allah, yang berhak menerima berkat Tuhan, yang berhak menerima pengharapan masa depan yang baik daripada Tuhan, saudara. Itu yang kita dikatakan. Dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dalam hal ini, saudara, kebenaran Nuh diperhitungkan oleh Tuhan Allah sebagai visi penyelamatan bagi dunia. Artinya apa itu, saudara? Selama masih ada orang yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, maka dunia ini masih akan tetap beroleh anugerah pemeliharaan Tuhan. Ini, saudara. Jadi kehidupan Nuh yang benar diperhitungkan Tuhan sebagai visi penyelamatan bagi dunia. Karena ketika Nuh hidup benar, dunia pun dibenarkan oleh Tuhan pada saat itu. Tentu kita sering mendengar istilah diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ini bukan hanya soal materi, saudaraku. Itulah yang terjadi dengan kehidupan Nuh. Dampak kehidupan Nuh yang benar tidak hanya dirasakan olehnya dan keluarganya sendiri, tetapi juga dapat dirasakan oleh semua makhluk yang hidup, dan bahkan juga dirasakan oleh alam semesta ini, saudara. Ini menarik, saudara yang kasih Tuhan. Rusaknya kehidupan manusia juga itu berdampak kepada rusaknya tatanan alam semesta ini, ya. Sehingga kita bisa melihat ada begitu banyak timbul musibah, ada begitu banyak timbul bencana. Tetapi baiknya kehidupan manusia juga berdampak pemulihan atas alam semesta yang sudah rusak itu, saudara. Karena ketika air bah datang, dunia ini berantakan, saudara. Ya, dunia ini hancur, saudara. Dan ketika Nuh keluar dari bahtera itu, sesungguhnya dia menghadapi dunia yang berantakan, dunia yang porak-poranda, dunia yang hancur. Ketika dia keluar dari situ, dia menerima anugerah pemulihan bagi dirinya, anugerah pemulihan bagi lingkungan tempat di mana dia berada, juga anugerah pemulihan bagi dunia ini, saudara. Bahwa dunia ini akan mendapat anugerah oleh karena adanya orang benar di hadapan Tuhan seperti Nuh. Dan kita sangat yakin, saudara, bahwa dunia kita saat ini pun akan beroleh anugerah kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran orang-orang benar akan selalu diperhitungkan Tuhan untuk melawat lingkungan sekitar dunia sekitar kita, saudara. Ini penting. Lambang atau tanda perjanjian Allah dinyatakan melalui pelangi. Tentu ini bukan hal yang baru, istilah pelangi atau kata pelangi. Ada kemungkinan bahwa pelangi telah muncul sebelumnya. Sudah, saudara, saya yakin itu. Tetapi setelah air bah, pelangi itu diberi makna sebagai perjanjian, lambang perjanjian Allah, tanda perjanjian Allah. Apa yang kita pikirkan tentang pelangi ini, saudara? Apa yang kita pikirkan tentang pelangi ini? Mungkin
Kita akan berpikir seperti anak-anak yang bernyanyi, pelangi-pelangi betapa indahmu, ya, merah kuning hijau di langit yang biru, ya. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Iya, saudara. Tetapi yang ingin kita lihat di sini, yang pertama, dengan melihat pelangi, kita diingatkan kepada Allah yang tetap setia pada janjinya. Itu yang dikatakan, ketika busur itu ada, aku akan mengingat janjiku, dikatakan Tuhan, saudara. Sebagai pengingat akan janjinya, sebagaimana pelangi masih tetap menampakkan diri, demikian Tuhan akan masih tetap dalam kesetiaannya akan janji itu. Jadi kuasa dari janji Tuhan itu ada di situ. Ketika Tuhan tidak berubah, ketika pelangi itu tetap masih bisa ada, ia terbentang di langit sana oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Yang kedua, pelangi selalu muncul dengan terang benderang sehingga semua makhluk dapat menyaksikan. Demikian kasih Tuhan masih dapat bersinar dan masih tetap dapat dirasakan oleh semua makhluk. Sesungguhnya kasih Tuhan tidak terbatas oleh apapun dari diri kita, karena kasih Tuhan itu adalah anugerah bagi setiap kita. Jika kita hidup dalam kasih Tuhan, maka anugerah itu akan melimpah dalam kehidupan kita, terpancar, bersinar, berkilau, saudara. Dan setiap orang menerima anugerah itu akan merasakan kilauan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Yang ketiga adalah pelangi itu indah, saudara. Hal ini mengingatkan bahwa kasih karunia Allah sangat indah dan mendatangkan sukacita. Orang yang hidup dalam anugerah, dia akan mengalami kasih Tuhan. Hidupnya akan selalu hidup dalam sukacita. Demikian, saudara, dampak anugerah yang kita terima akan mendatangkan gairah hidup yang baru dalam hidup kita. Itu yang kita lihat. Pelangi menghubungkan langit dan bumi, juga melambangkan demikian kasih karunia itu menghubungkan kita, ya, mengangkat kita atau mendamaikan kita dengan Allah, saudara. Jadi lambang persatuan, hubungan, pertalian, keterikatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bisa melihat pelangi itu, bahwa kita diingatkan bahwa ada hubungan, ada keterkaitan, ada tali kasih Allah yang diikatkan antara surga dan bumi, yang menghubungkan kita, yang mendamaikan kita dengan Allah kembali. Itu yang kita lihat. Masih banyak lagi yang bisa kita pahami tentang pelangi ini, saudara. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa demikianlah Tuhan menyatakan perjanjiannya. Tuhan menyatakan janjinya bahwa dengan pelangi itu dia akan selalu kokoh menyatakan kuasanya. Dia Allah yang berkuasa untuk melawat umatnya, menyertai kita dan memimpin kita kepada kehidupan benar bersama dengan dia. Sebagai kesimpulan bagi kita, saudara, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 25, saudara 10, dia katakan begini: jalan Tuhan adalah jalan damai bagi orang percaya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Peristiwa air bah, saudara, menjadi pelajaran penting bagi manusia. Menjadi pelajaran penting karena air bah itu merupakan bencana. Saya ingin katakan bencana adalah pelajaran berharga. Musibah adalah pelajaran berharga, saudara. Kegagalan juga dibutuhkan oleh manusia agar kita sadar, ya, agar kita sadar diri bahwa tidak ada apapun diri kita ini kalau bukan Tuhan. Jangan mengandalkan diri, jangan hidup semau diri. Itu yang dikatakan, saudara. Jadi kegagalan itu penting. Setelah Nuh keluar dari bahtera itu, ia berdiri di dunia yang sedang porak-poranda, saudara. Jelas pada saat itu yang sudah berantakan, hancur. Dunia yang hancur oleh karena dosa pemberontakan manusia pada saat itu. Dunia juga hancur, dunia juga merasakan, ya, pahit getirnya akibat dari pemberontakan atau dosa manusia pada saat itu. Nuh sadar akan hal itu, sehingga hal pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membangun mezbah, saudara. Ini juga menjadi hal yang perlu kita renungkan. Setelah dia keluar menghadapi dunia yang berantakan ini, yang pertama sekali dia kerjakan membangun mezbah bagi Tuhan. Dia membangun mezbah karena ia sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan mampu berjalan di tengah kehidupan dunia yang sudah hancur dan porak-poranda karena dosa tersebut. Tetapi bersama dengan Tuhan, sekalipun dunia ini hancur, sekalipun dunia ini berantakan, kita yakin, saudara, bersama dengan Tuhan kita akan dituntun berjalan untuk menggapai segala impian kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Dengan membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan Nuh. Ya, Tuhan memberkati keturunannya, meyakinkan Nuh bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah menjadi sebuah peringatan yang harus membuat, ya,
membuat dia mawas diri. Jadi diingatkan kepada dia supaya apapun yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itulah sumber anugerah pemulihan bagi kita. Apapun keadaan hidup yang kita hadapi saat ini, ketika engkau belajar dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau kepada pemulihan. Tuhan akan menuntun engkau kepada kesempurnaan dalam berkat Tuhan. Ketika Nuh benar-benar mencintai Tuhan, maka Allah membangun tatanan hidup baru baginya dan juga bagi keturunannya, yaitu memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Diberi anugerah saudara, menggapai harapan masa depan itu dalam kehidupannya. Lewat kebenaran ini saudaraku, kita juga dituntun untuk selalu menjaga diri kita tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang mungkin terjadi, kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini dan meraihnya di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu. Jadi jangan menyerah, jangan takut saudara, jangan putus asa. Karena bersama dengan Tuhan, kita masih memiliki pengharapan pemulihan dalam kehidupan ini. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Ia juga berjanji akan memberkati orang-orang benar. Dia juga berjanji akan menggembalakan kita ketika kita mau dituntun oleh Tuhan. Dia juga berjanji akan memberkati kita ketika kita hidup taat kepada Tuhan. Maka tetaplah percaya saudara, janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah berubah. Dia ada Tuhan yang tetap setia, setia pada janjinya, setia pada perkataannya, setia pada dirinya, setia pada kuasanya untuk melakukan apapun yang telah Ia janjikan kepada kita. Itulah yang kita dapatkan saat ini. Kiranya kebenaran firman yang kita peroleh ini meneguhkan iman percaya kita, supaya dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh dengan masalah, kita tetap dikuatkan Tuhan untuk meraih kemenangan bersama dengan Dia. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati saudara dengan khotbah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah kami supaya kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang benci dosa. Engkau Tuhan yang mengasihi orang benar. Engkau Tuhan yang menggenapkan janji-Mu pada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang putus asa beri pengharapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Juga hamba doakan anak Tuhan yang sedang pergumulan sakit penyakit, beri mereka pemulihan. Yang mengharapkan pekerjaan Tuhan, tolong mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan bantu mereka dalam pergumulan pendidikan mereka. Ada beberapa anak Tuhan yang sedang bersuka cita hari karena ulang tahun, karena mendapatkan anugerah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Penuhkan sukacita mereka dalam anugerah-Mu. Ada begitu banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan khotbah ini dan doa ini, mengharapkan anugerah Tuhan. Hamba berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian kiranya firman ini memberkati saudara hari ini. Apapun yang terjadi, tetaplah kuat semangat, bersukacita dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di dalam saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Dan juga kami berharap bahwa saudara juga akan tetap membantu kami untuk selalu membagikan, men-share khotbah ini, supaya ada banyak orang bisa menonton dan mereka juga diberkati Tuhan. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan selamat Minggu Info Kapit bagi saudara mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom.